Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa, puji dan syukur kami panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan hati dan rezeki kita, serta dapat menunaikan segala tugas-tugas kita baik sebagai hamba Allah maupun khalifatullah. Terlebih dahulu kami ingin menyampaikan terima kasih kami kepada pemirsa yang telah mendukung channel kami dengan subscribe, like, share dan komennya. Semoga Allah jadikan dukungan pemirsa menjadi sebuah pahala infak dan sodakoh abadi. Pada pemirsa yang belum bergabung, marilah kita sama-sama membangun channel peradaban ini demi kemajuan dakwah Islam dan pencerahan umat. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita fahami bahwa surat Al-Muzammil ayat 1 sampai 10 adalah merupakan surat ketiga yang turun kepada Rasulullah SAW dengan membawa 7 inti pesan sebagai ajimat, sebagai bekal dakwah Rasulullah SAW maupun para penegak-penegak al-haq, yaitu Islam. Dari ketujuh ajimat tersebut, sebagaimana yang telah kami sampaikan dalam beberapa pembahasan sebelumnya, yang pertama adalah Qiyamul Lail, yang kedua adalah tartilul Quran atau membaca Al-Quran secara tartil, yang ketiga zikrullah, dan yang keempat adalah tabatul, dan yang kelima adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tawakal inilah yang menjadi pembahasan kita kali ini sebelum kita memasuki ajimat yang keenam dan yang ketujuh, yaitu sabar dan hijrah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Muzammil ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbul masyriqi wal maghrib la ilaha illa huwa fattahidhu wakila. Dialah Rabbnya sekalian alam yang di barat dan di timur. Tiada ilah selain Dia, maka hanya kepada Dia hendaknya engkau bertawakal. Tawakal merupakan bentukan kata al-wakalah. Jika dikatakan wakala amruhu ila fulanin, artinya menyerahkan urusan kepada fulan dan bersandar kepadanya. Orang yang diserahi disebut al-wakil, sedangkan yang menyerahkan urusan disebut muttaqil alaih atau mutawakkil alaih, seperti yang disebutkan oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam Tawakal Pustaka Al-Kausar, Jakarta, cetakan kedua tahun 1998 halaman 36. Tawakal adalah bersandar kepada al-wakil atau pelindung. Sedangkan Profesor Dr. Muhammad Faiz Al-Mat menyebutkan tawakal adalah sikap yang membuat kita berupaya betul-betul untuk memperoleh sesuatu. Banyak jembatan yang telah kita tempuh, sungguh pun demikian, dengan sukses terserah kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala, bukan dari sekedar usaha kita. Dalam pengertian tawakal ada 2 hal pokok, yaitu yang pertama tanggung jawab manusia untuk berusaha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bagaimana mungkin bertawakal tanpa tanggung jawab untuk berusaha? Padahal misalnya seorang hamba Allah menyerah kepada takdir dalam arti tanpa tanggung jawab berikhtiar, padahal kelak akan dimintai pertanggungjawabannya. Dalam surat Al-Isra ayat 36 Allah Subhanahu wa taala berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang tidak ada bagimu pengetahuan tentang hal itu. Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati nurani semuanya akan ditanya atau dimintai pertanggungjawaban. Dimintai pertanggungjawaban karena manusia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang tidak diberikan kepada makhluk lain manapun. Yang pertama, amanah sebagai khalifah Allah di bumi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibali fa abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami mengemukakan amanat kepada langit dan bumi dan gunung-gunung, maka mereka enggan memikulnya. Dan mereka merasa takut dan manusia memikulnya. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Sedangkan dalam surat Al-An'am ayat 165 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwallazi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatil liyabluwakum fima atakum inna rabbaka syari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Dan dia yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di bumi, yang meninggikan sebagian kamu di atas sebagian lainnya beberapa darajat, karena dia hendak mengujimu tentang apa yang telah diberikan kepadamu. Kedua, potensi dan kemerdekaan untuk memilih antara jalan taat dan jalan maksiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syams ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan demi diri manusia dan penyempurnaannya, maka dia mengilhamkan kepadanya kedurhakaan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikannya, dan sesungguhnya celaka orang yang mengotorinya. Tanpa tanggung jawab berusaha sama halnya menafikan pemberian Allah Subhanahu wa taala apa yang tidak diberikan kepada makhluk yang lain manapun, dan memandangnya tidak bernilai. Ini pula kiranya yang akan dimintai pertanggungjawabannya. Atau seseorang hamba Allah berkeyakinan akan sia-sia membuat perencanaan dan kerja keras penuh pengorbanan, karena pada akhirnya semua telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi ia merasa aman bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam pengertian sebagaimana ditafsirkan sebagian orang, bahwa tawakal adalah kepasrahan hati dengan Rob, sebagaimana kepasrahan mayit di tangan orang yang memandikannya, dibalik-balik menurut kehendaknya. Tawakal juga berarti meninggalkan pilihan dan berjalan bersama kehendak takdir, sebagaimana yang dikatakan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam bukunya Tawakal, cetakan Pustaka Al-Kautsar tahun 1998 halaman ke-32. Apabila ia bertawakal dengan meninggalkan pilihan dan berjalan bersama kehendak takdir, berarti telah menyerahkan nasibnya kepada jaminan Allah Subhanahu wa taala
yang ia telah ridha sepenuhnya dan hidup dalam kebahagiaan dalam keadaan bagaimanapun. Namun apabila bertawakal dengan kepasrahan sebagaimana kepasrahan mayit di tangan orang yang memandikannya, tanpa ikhtiar dan tanggung jawab melaksanakan kerja keras dan pengorbanan dalam memperjuangkan Islam, maka sama halnya ia beriman pada salah satu ayat Al-Quran, yaitu surat At-Takwir ayat 29. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Dan kamu tidak dapat menghendaki atau menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Tetapi tidak menyerah kepada takdir Allah yang menentukan manusia agar bertebaran di bumi mencari karunia Allah, merubah nasib kaumnya dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa iza qudiyatis sholatu fantasiru fil ard wabtagu min fadlillahi wazkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Maka apabila telah selesai sholat, maka bertebarlah kamu di bumi dan carilah bahagian dari karunia Allah Subhanahu wa taala, dan banyak-banyaklah mengingat Allah Subhanahu wa taala, semoga kamu mendapat kemenangan. Surat Al-Jum'ah ayat 10. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Sedangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 193, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah. Fa in intahau fala udwana illa 'alal zalimin." Dan perangilah mereka, orang-orang yang memerangi kamu, sehingga tidak ada lagi fitnah, dan adalah ad-din itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka jika mereka berhenti, maka tidak ada permusuhan kecuali terhadap orang-orang zalim. Surat Al-Baqarah ayat 193. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abi Umar radhiyallahu an, qala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, idza taraktumul jihada sallallahu alaikum zallalan la yanzi'uhu hatta yarji'u ila dinikum." Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian meninggalkan jihad, maka Allah meniscayakan atas kalian kehinaan yang Dia tak akan mencabutnya sehingga kalian kembali kepada din atau jalan hidup Islami kalian. Hadis riwayat Abu Dawud dan lain-lainnya. Hadis tersebut sekaligus menyatakan bahwa Islam adalah jalan hidup untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat As-Saff ayat 10 dan 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Hai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kamu perdagangan yang akan menyelamatkan kamu dari azab yang pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kamu berjihad pada jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya.
tidak menyerah kepada takdir Allah yang menentukan agar manusia berusaha mencari karunia-Nya, melakukan ikhtiar, merubah nasib, dan berjihad di jalannya, berarti ia tidak bersikap keimanan pada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengertian tawakal selanjutnya adalah penyerahan manusia akan segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala sesudahnya, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Hajj yang artinya, dan bagi Allah lah kesudahan segala sesuatu. Al-Hajj ayat 41. Menjadi tanggung jawab manusia apakah perbuatannya baik dan benar menurut keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataukah buruk dan salah yang berakibat kenistaan dan kesengsaraan baik di dunia maupun tiada tara di akhirat. Bukanlah berapa banyak rizki yang harus dikejar dan harus ada di tangan, karena rizki itu telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti burung yang keluar dari sarangnya pada pagi hari dalam keadaan perut kosong, pada sore harinya kembali ke sarangnya dalam keadaan kenyang, walaupun ia tidak mempunyai stok tanaman yang tersedia dan tidak juga memboyong makanan untuk ditimbun di rumahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An Umar radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqul, lau annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarjuku tayra taghdu himasan wa taruhu bito'anan." Kalaulah kamu bertawakal kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benar tawakal, niscaya Allah memberikan rizki kepadamu sebagaimana burung yang diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berangkat di pagi hari dalam keadaan perut kosong dan pulang pada sore hari dalam keadaan temboloknya penuh. Hadis riwayat Tirmizi dari Umar radhiyallahu an. Dan tidak ada satu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rizkinya. Surat Hud ayat 6. Seandainya ada orang bercita-cita dengan semangat yang tinggi untuk bekerja atau membuat sesuatu dengan maksud agar mendapat untung atau bisa tercukupi rizkinya, maka cita-citanya itu tidak akan bisa menjebol kepastian kudrah azali atau takdirnya, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan kepastian kepada hambanya sebelum lahir. Karena itu dikatakan dalam aforisme seorang sufi Al-Iskandariyah Mesir, kekuatan semangat itu tidak bisa menerobos tirai kepastian yang telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu lepaskanlah dirimu dari beban urusan mengatur kebutuhan duniawi, sebab apa yang telah disanggupkan oleh selain kamu yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka janganlah kamu ikut memikirkannya. Syekh Ahmad Ibnu Athaillah. Adapun baik dan buruk, benar dan salah menurut keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keharusan manusia berusaha, belum ada jaminan kecuali sesuai amal perbuatan sebagai hamba Allah maupun sebagai khalifahnya yang bertanggung jawab tidak membuang amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Dalam hal bekerja mencari nafkah, bermata pencaharian untuk penghidupan keluarga, boleh bekerja secara halal. Namun kebolehan mencari karunia itu bukan berarti seorang muslim hamba boleh keluar dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih-lebih keluar dari larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga motivasi mencari karunia rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan berapa banyak rizki yang dapat dipastikannya sendiri, dapat dikejar atau ditarget, karena dalam hal ini telah dijamin oleh Allah. Hal yang harus dikejar targetnya ialah kualitas amalnya, aktualisasi ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
seberapa jauh kelayakannya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kompetitif menghadapi tantangan ujian yang ada dalam rangka mengemban tugas khalifah di bumi. Dan cukuplah motivasi itu dengan perintah Allah sebagai berikut. Dalam surat Qasas ayat 77, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kehidupan duniawi. Wallahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.